Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu man ya'tika yawma tabihan yalqa imama. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal hirman. In hatau alal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal hirman. In hatau alal watan. Indonesia biladi anta urwanul fakhama. Kullu man ya'tika yawma tabihan yalqa imama. Kullu man ya'tika yawma tabihan yalqa imama. Qamarun sidanan nabi qamarun wal jamil sidanan nabi wal jamil. Wajahul Mustafa kawardi nadi. Allah Allah ruhiyya qaida mahmat ayadi. Allah Allah Mustafa kawardi nadi. Allah Allah ruhiyya qaida mahmat ayadi. Allah Allah manawaluha kullal ibadi wa manawaluha kullal ibadi wa manawaluha kullal ibadi. Habibullahi ya khairal baraya. Qamarun sidanan nabi qamarun wal jamil sidanan nabi wal jamil. Waladilullahu kalbana nura. Allah Allah nasamsam minhu wal khudura. Allah Allah waladilullahu kalbana nura. Allah Allah nasamsam minhu wal khudura. Allah Allah lam yakunil huda laula duhura. Wa lam yakunil huda laula duhura. Wa lam yakunil huda laula duhura. Wa kullu qawli ana rabbi nuri taha. Kita pengen belajar tentang salah satu rukun iman yang keenam. Apa dia? Beriman kepada takdir. Apa itu takdir? Takdir itu semua yang terjadi di dalam kehidupan
di langit ataupun di bumi, yang besar ataupun yang kecil, semua itu disebut dengan takdir. Wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Kejadian-kejadian yang semuanya terjadi dengan kehendak, ketetapan, keinginan, keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir. Jadi sekarang kita ada di Hong Kong, takdir bukan? Takdir. Kita berpisah dengan keluarga kita? Takdir. Kita bekerja jauh dari orang yang kita cintai? Takdir. Kita dapat majikan yang baik? Majikan yang buruk? Hari ini kita duduk di dalam majelis ilmu. Takdir. Barusan ada yang nguap-nguap. Nguap itu takdir, jadi jangan salahin dia. Kamu lagi ngapain? Menjalani takdir. Nguap. Ada yang ngangguk-ngangguk tapi matanya merem. Takdir. Biarkan dia menjalani takdir dengan caranya. Semua kejadian dalam hidup kita menarik nafas, membuang udara, kita kedip, kita berkedip mata, itu semuanya adalah takdir. Saya nggak pengen berkedip Ustaz, biar nggak sesuai dengan takdir. Akhirnya kita melotot. Barusan saya melotot itu adalah takdir. Apapun yang kita alami semuanya takdir. Yang barusan ngefotoin saya tapi salah pencet video, takdir. Kenapa jadi video padahal pengennya foto? Yang pengen fotoin malah selfie, takdir. Yang pakai filter sampai 10 akhirnya jadi avatar, takdir. Jadi semua yang barusan kehilangan gelang tuh, takdir. Yang akhirnya gelangnya diinfakkan fisabilillah, takdir. Jadi takdir itu adalah semua wuqu'u syai', semua kejadian yang terjadi di langit, di bumi, sudah dicatat 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz. Itulah takdir. Tapi ada yang menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Kan hukum beriman kepada takdir itu wajib, karena dia rukun iman. Rukun itu artinya nggak bisa diganti. Artinya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan seterusnya, sampai beriman kepada takdir, itu tuh nggak bisa ditawar-menawar, harus beriman. Kalau ada satu saja kejadian dalam hidup kita yang kita anggap itu bukan takdir, maka cacatlah iman kita. Kesandung, aduh kok bisa kesandung ya? Allah kok membiarkan saya tersandung? Membiarkan tersandung? Enggak, karena sesungguhnya itu bagian dari takdir Allah, bukan terjadi di luar kehendak Allah. Maka takdir itu segala sesuatu tanpa pengecualian. Ketika kita disakiti sama mantan, takdir bukan? Ketika mantan kita bahagia, takdir bukan? Ketika mantan kita kecemplung kali, takdir bukan? Kok jawabannya bukan takdir? Amin. Amin. Jadi, alhamdulillah, bahagia di atas penderitaan mantan. Ada yang menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Kata Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir dapat menyembuhkan hamma wal hazan. Apa itu al-ham? Bukan ham ya, kalau ham hak asasi manusia. Al-ham pakai tasydid. Apa itu al-ham? Atau kalau jamaknya al-humum, al-ham itu adalah luka di dalam hati kita tentang masa lalu. Siapa di sini yang pernah dilukai? Kok bangga ya? Dilukai bangga, saya. Oke. Semua kita pernah terluka, betul? Ada yang terluka dengan luka kecil, ada yang tergores, ada yang sampai menganga, ada yang begitu dalam, dan semua luka itu butuh waktu untuk sembuh, betul?
butuh waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada yang sampai sekarang belum sembuh-sembuh lukanya. Ini ada komunitas yang terluka ini. Jadi mereka sampai bikin grup karena kita satu server katanya. Sefrekuensi. Jadi alham itu adalah sedih, kecewa, marah, luka, apalagi trauma, apalagi ya gitu deh. Sedih, marah, luka, trauma, kecewa, itu semuanya masuk dalam kategori alham. Semua kita pernah merasakan itu. Ada yang kecewa, apalagi dengan kondisi kita misalnya saat ini. Kita lagi marah. Marah pada siapa? Mungkin marah kepada mantan suami yang dia nggak bertanggung jawab sehingga meninggalkan kita dan anak-anak sendiri karena kita nggak dinafkahin. Akhirnya kita nggak punya pilihan kecuali bekerja ke Hong Kong. Maka kita sedang alham, sedang luka, sedang marah. Atau mungkin kita kecewa karena orang tua kita tidak memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Akhirnya kita mencari nafkah sendiri untuk bisa kuliah sambil bekerja di Hong Kong. Kita sedang alham, marah, kecewa. Atau mungkin pernah trauma, membuka hati sekali tapi dikhianati, akhirnya nggak berani lagi membuka hati setelahnya. Setiap ada yang datang, kaget. Setiap ada yang datang, takut. Padahal yang datang itu kurir. Tapi dia udah kegeeran, jangan-jangan dia cuma mau mempermainkan hati aku. Padahal katanya paket, cuma bawa paket. Tapi dia trauma. Itu namanya alham atau alhumum. Siapapun dari kita yang sedang sedih, terluka, marah, kecewa, trauma, maka kata Nabi obatnya adalah beriman kepada takdir. Obatnya beriman kepada takdir. Yang kedua alham, yang keduanya adalah al-hazan. Apa itu al-hazan? Al-hazan itu anxiety, kecemasan, khawatir, galau, bingung, takut, was-was. Itu adalah al-hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, innallaha, apa artinya? Bukan jangan bersedih, itu terjemahan keliru. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Waktu itu siapa yang lagi khawatir? Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikhawatirkan Abu Bakar As-Siddiq? Keselamatan Nabi. Sehingga Abu Bakar dalam keadaan khawatir terhadap keselamatan Nabi, takut terjadi apa-apa kepada Nabi. Kemudian Nabi bilang, ya Abu Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, gak usah khawatir, Allah akan menolong kita, Allah bersama kita. Jadi kata hazan artinya khawatir. Anxiety disorder, serangan kecemasan. Siapa yang gak pernah cemas? Apalagi ketika kita jauh dari keluarga. Mungkin sebagian kalian ada yang sedang mencemaskan anak-anaknya. Bagaimana ya anak-anak saya di sana, mereka masih kecil-kecil, tinggal sama neneknya. Neneknya sering ketiduran, namanya orang tua, ya. Anak-anak harusnya bersama ibunya, pengen curhat, ada masalah, pengen nangis, pulang sekolah, pengen makan bareng ibu, tapi sekarang jauh dengan ibunya. Gimana ya keadaan mereka? Gimana ya perasaan mereka? Gimana nanti kalau mereka udah remaja, udah dewasa? Sementara saya wa antum la ta'lamun. Coba terjemahin. Udah Ustaz, apa terjemahnya? Allah. Apa terjemahannya? Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan dan itu bukan ayat ya. Jangan dicari ayat, jangan sok tahu. Nggak ketemu di Google karena itu bukan ayat. Maksudnya apa ayat itu? Ternyata nggak semua yang kita nggak suka dalam hidup itu adalah buruk. Bisa jadi ada kebaikan di dalamnya. Kalau bukan di dalamnya, di baliknya.
Kalau bukan di dalamnya, maka di baliknya. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau bukan di dalam itu kebaikan, kalau bukan pada kejadian itu ada kebaikan, maka bersamanya, di baliknya. Tapi kebaikan itu selalu ada. Sehingga kita belajar meyakini yang namanya takdir Allah itu pasti baik. Kalau nggak di dalamnya, ya bersamanya. Pasangan, dia takdir kita. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, bersama dialah kita mendapatkan kebaikan. Ada sebuah kisah di zaman sebelum Nabi yang mengisahkan ini juga Rasulullah SAW. Jadi ada dua orang solih, orang ahli ilmu bersahabat. Kemudian si yang pertama ini selalu mengunjungi sahabatnya yang kedua untuk silaturahim setahun sekali. Nah, suatu saat ketika dia berkunjung ke rumah sahabatnya, dia ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dari dalam kedengaran suara orang yang menjawab, siapa? Suara perempuan. Bukan jawab salam tapi malah nanya, siapa? Terus kata orang ini, saya Fulan bin Fulan, saya sahabatnya Fulan bin Fulan. Apakah benar ini rumahnya? Ya, emang kenapa? Apakah orangnya ada, saya ingin bersilaturahim? Nggak ada, mending dia mati aja. Dia lagi mencari kayu di hutan. Semoga dia nggak kembali lagi. Dasar suami nggak benar. Ini perempuan ditanya satu, jawabnya sejilid. Cuman nanya adakah dia di rumah, jawabnya buruk semuanya. Dia menjelek-jelekan suaminya habis-habisan. Akhirnya orang yang bertamu ini nunggu di depan rumah. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi sahabatnya akan pulang dari hutan. Ternyata benar, sahabatnya pulang dari hutan membawa kayu bakar, dan yang uniknya adalah kayu bakarnya dipikul oleh seekor singa. Dia pulang dari hutan bersama dengan seekor singa, dan dia bukan Tarzan. Singa itu memikul kayu bakar. Biasanya yang memikul kayu bakar siapa? Keledai, atau mungkin sapi, atau mungkin kuda, atau bighal, peranakan antara kuda dengan keledai. Ini yang memikul kayu bakarnya adalah singa liar dari hutan, membantu dia memikul kayu bakar. Pas ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah saudaraku. Akhirnya mereka salaman. Bentar, aku taruh dulu kayu bakar ke belakang. Akhirnya singa itu meletakkan kayu bakar ke belakang. Setelah beres, singa itu langsung lari lagi masuk ke dalam hutan. Yuk silakan masuk. Masuklah ke dalam rumah, jadi tamu. Ketika sampai di dalam rumah, pemilik rumah ini sibuk memasak untuk tamunya, sementara istrinya tiduran di dalam kamar. Dia masak, dihidangin makanan segala macam untuk memuliakan tamu, karena memuliakan tamu itu adalah ciri orang solih. Karena tamu biasanya membawa malaikat, akhirnya dia muliakan, tapi dia masak sendiri, istrinya goler-goler di dalam kamar. Setelah selesai masak, dia hidangkan, mau makan apa lagi? Enggak apa-apa, udah selesai. Sampai mereka selesai, laki-laki ini pun izin pamit kembali ke negerinya. Tahun berikutnya, laki-laki ini datang lagi bertamu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut suara jawab salam dari dalam. Yang tadinya siapa? Kalau sekarang waalaikumsalam. Beda. Apakah Fulan ada? Saya sahabatnya, ingin bertamu. Oh maaf, dia lagi nggak di rumah. Dia lagi mencari nafkah. Dia lagi berusaha di hutan mencari kayu bakar. Semoga dia cepat pulang dalam keadaan selamat. Dia suami yang solih, suami yang bertanggung jawab. Muji-muji suaminya. Kalau berkenan silakan tunggu ya. Nanti sebentar lagi insya Allah dia pulang. Oh iya, saya tunggu depan rumah. Tunggu aja. Gak lama kemudian laki-laki itu pun pulang membawa kayu bakar. Tapi kali ini dia memikul kayu bakarnya sendiri, tidak dipikul oleh singa. Susah payah dia pikul kayu bakarnya. Sampai ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, ketemu lagi. Bentar ya, saya taruh kayu bakar dulu ke belakang. Ditaruh kayu bakar di belakang. Baru dia dalam keadaan lelah mempersilakan, silakan masuk. Pas masuk, istri yang punya rumah ini udah masak untuk mereka berdua. Menghidangkan makanan terbaik, minuman terbaik, menyambut tamu, istrinya yang masak. Sehingga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Cerita apa di dalam ayat ini? Jadi ceritanya
Ada seorang ayah yang punya anak kecil-kecil dan dia sedang sakit keras ayahnya ini. Dia tinggal di sebuah negeri yang penduduknya itu individualis, yang penduduknya itu nggak peduli dengan tetangga, yang penduduknya itu pelit, kikir, sombong. Sehingga dia khawatir dengan nasib anak-anaknya. Kalau nanti dia meninggal, siapa yang akan merawat anaknya? Siapa yang akan menjaga warisan untuk anak-anaknya? Padahal anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya ayah ini ketika sakit keras menitipkan anak-anaknya dan hartanya kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan hartaku, harta waris dan anak-anakku kepadamu. Engkau sebaik-baik yang dititipkan. Akhirnya ayah ini meninggal. Ketika ayahnya meninggal, anak ini kemudian dirawat oleh seorang laki-laki miskin yang ada di pinggir kota. Yang ada di pinggir kota tersebut, negeri tersebut. Karena anak ini masih kecil-kecil, harta warisan mereka belum bisa diberikan kepada mereka. Maka kemudian ketika itu Allah merobohkan rumah mereka. Karena di dalam rumah itu ada harta warisan. Cara Allah menjaga harta warisan, rumahnya dirobohkan sehingga tidak ada yang datang ke rumah itu. Ketika anak-anak ini sudah mulai remaja, udah bisa diwariskan, akhirnya Allah datangkan 2 orang nabi jauh-jauh untuk membangun rumah tersebut. Siapa 2 nabi itu? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jauh-jauh didatangkan, tujuannya untuk membangun kembali rumah yang roboh tadi. Lalu dipanggillah anak kecil itu untuk mengambil harta yang ada di dalam rumah. Maka hiduplah anak kecil itu yang sudah remaja dengan segala kecukupan dari warisan orang tuanya. Coba perhatikan kisah ini. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Annallaha idza studi'a syai'an hafizah." Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Lihat bagaimana seriusnya Allah menjaga amanah. Ketika laki-laki ini menitipkan harta dan anak-anaknya kepada Allah, sehingga Allah jaga hartanya dengan cara rumahnya dirobohkan, Allah jaga anak-anaknya dengan dirawat oleh orang baik dan miskin yang ada di pinggir kota. Lalu ketika mereka udah cukup usia, Allah datangkan 2 nabi untuk membangun rumah. Kenapa harus 2 nabi? Kan bisa aja tukang di sebelah rumah lagi nganggur tiba-tiba ngebangunin ya. Nganggur ya udahlah, ngebangunin rumah yang udah runtuh daripada jadi tempat pembuangan sampah, daripada jadi rumah hantu angker, udah saya bangun. Kenapa nggak tukang aja? Kenapa nabi? Menunjukkan betapa seriusnya Allah menjaga amanah. Kenapa Musa dan Khidir? Pertama, Musa itu nabi yang qawiyun amin, nabi yang kuat, maka dia sendiri cukup untuk membangun rumah yang hampir roboh. Kenapa Khidir? Karena yang tahu rahasia ini cuma Nabi Khidir sebagai nabi yang tahu rahasia-rahasia gaib. Sehingga dengan Khidir datang, Khidir tahu ada apa di dalam rumah itu, harta warisan. Di mana anak itu dirawat, dicari, didatangkan kepada rumah yang dibangun oleh Musa. Akhirnya mereka mendapatkan kembali hak mereka. Begitulah Allah menjaga amanah. Maka titipkanlah kepada Allah. Kalau kita beriman kepada takdir, artinya pengaturan Allah, ketetapan Allah, Allah sebaik-baik yang mengurus, maka titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan suamiku, aku di dekatnya aja aku gak percaya, apalagi jauh. Ya Allah, aku titipkan anak-anakku, aku ada di sana aja kadang-kadang mereka sering gak sholat, apalagi jauh. Ya Allah, aku titipkan orang tuaku, aku ada di sana aja mereka sering ngeluh-ngeluh, apalagi aku jauh. Ya Allah, aku titipkan hartaku, aku ada di sana aja. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Apa yang Allah hapus dan ditetapkan? Kata ulama tafsir, itulah takdir. Menurut surat Ar-Ra'd ayat 39, ternyata takdir bisa Allah rubah. Allah berkehendak. Siapa yang bisa merubah takdir? Cuma Allah, nggak ada yang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara biar Allah mau mengubah takdir kita? Ada 2 amalan pengubah takdir kata Nabi. Yang pertama, la yaruddul qada illa du'a wala yazidu fil umuri illal bir. Hadis riwayat
Turmuzi dengan derajat sahih. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah keberkahan hidup kecuali berbuat baik. Berarti yang bisa merubah takdir itu dua. Satu doa, yang kedua amal solih, terutama membantu orang lain. Doa merubah takdir. Masih ingat cerita tentang